Wa min alamat su'il khatimah iddia' maqamatil auliya. Dan dari orang yang matinya su'ul khatimah adalah orang yang ngaku-ngaku mendapatkan makom-makom aulia. Ngaku dirinya kasyaf, ngaku sudah ini, ngaku keramat-keramat. Padahal itu enggak ada, cuman bohongi orang. Itu orang bisa mati su'ul khatimah. Selanjutnya kitmanuhum ala ahli asrihim kullu ma yunkiruhum minal karamat. Yang selanjutnya pembahasan tentang bagaimana akhlak para salafus saleh menutupi kekeramatannya kepada orang-orang di ahli zamannya. Ya. Khususnya ada orang-orang yang dia itu nggak percaya atau ingkar dengan kekeramatan. Menampakkan kekeramatan itu nggak ada faedahnya, kecuali kalau ada efek maslahat syar'iyah. Maka oleh sebagian aulia ya, akan ditampakkan kekeramatannya. Ya. Wa fi hal kitabati li hadzal mawdu', dan ketika aku menulis tema ini, ada seorang yang melihat Rasulullah di dalam tidurnya, mimpi ketemu Nabi Muhammad. Kemudian di dalam mimpi tersebut Rasulullah kirim salam kepadaku. Fasa'alahu ra'i an mas'alah. Arsal ilayya as-salam ma'ahu bi amaratin sahihah, dengan tanda-tanda yang benar. Jadi kalau orang ngomong Rasulullah kirim salam gini-gini itu diperhatikan, mimpinya itu diperhatikan. Oh iya, mimpimu benar. Sebab ada orang yang kadang-kadang dia itu bercerita tentang mimpi tapi mimpinya itu nggak mungkin seperti itu, nggak masuk akal. Ya. Setelah saya lihat gimana Rasulullah wajahnya, gimana gini-gini, itu ya, dan dia kirim salam kepadaku. Berarti benar ini mimpinya Rasulullah. Bi amaratin sahihah, bi alamatin sahihah, benar udah. Wa sa'alahu ra'i an mas'alatin fa ajabahu sallallahu alaihi wasallam anha. Dan orang yang mimpi itu punya permasalahan yang ditanyakan kepada Rasulullah kemudian dijawab. Nah, masalahnya orang yang mimpi itu nggak paham sama jawaban Nabi. Ya. Falamma ra'ahu sallallahu alaihi wasallam qad tawaqqafa fi fahmihi fi mahmiha, ketika Rasulullah melihat si orang ini kurang mengerti dengan jawaban yang disampaikan Rasulullah dari pertanyaan tersebut, maka Rasulullah tadi itu berkata kepadanya di dalam mimpi, idhab ila Mesir, pergilah kau ke Mesir, was'al 'ani sya'rani fa innahu yashrahuha, tanyalah kau kepada Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, nanti dia akan mensyarahkan, menjelaskannya kepadamu apa yang aku sampaikan. Wa kana dzalika ar-rajul fi nahiyati Jarjah, dia tinggal di negeri yang jauh namanya Jarjah. Fasafar ala athari ru'yah ila Mesir, berangkatlah dia dari negerinya itu dengan perjalanan yang cukup jauh menuju ke Mesir. Fasa'al anni, kemudian dia tanya, ada enggak yang kenal Abdul Wahab Sya'rani? Fajtama abi, hingga akhirnya ada yang menunjukkan hingga bertemu denganku. Faqala li lam yakun li fi Misr hajah illa al-istima' bika imtithalan li amri Rasulillah. Saya enggak ada kebutuhan, saya tidak ada tujuan datang ke Mesir ini kecuali untuk bertemu denganmu, duduk denganmu, karena aku ingin
mematuhi perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tsumma qala li 'alal mas'alah, akhirnya dia ceritakan apa yang menjadi masalah, kemudian dijawab Rasulullah, fa fassartuha lahu bihamdillah, dan kemudian aku terangkan, aku tafsirkan semua mimpinya, dan aku sampaikan jawaban sesuai yang dimaksud oleh baginda Muhammad SAW, dan alhamdulillah saya memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan ini. Ya. Wa qad kuntu dzakartu, sebenarnya aku sudah menyebut di kitab ini sesungguhnya dari akhlaknya para sufi, akhlaknya para aulia wassalihin, mereka itu yusalluna shalawatil khams khalfa Rasulillah fi qabrihi syarif. Ya. Mereka sholat di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kuburannya yang mulia di Madinah. Wa annahum yasma'una raddahu alaihi salam hina yaquluna fi tasyahhudihim assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Gak sedikit para aulia ketika mereka itu sholat di Madinah, kemudian mereka itu softnya itu di dekat dengan Hujrah Syarifah, setiap mereka itu bertasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawaqqafa fi dzalika ba'du ashabina min talabatil ilm wa qalu ma min karamatin illa wa hiya mawruthah min ahadin mimman sabaq wa lam yasil ilaina anna ahadan minas sahaba radhiyallahu anhum wa la minat tabi'in annahu radda alaihi salam minan nabi minal qabr syarif ba'da mautih. Sebagian santri itu mengingkari karamah ini. Kenapa? Karena nggak pernah ada satu riwayat pun kalau sahabat itu salam sama Nabi terus dijawab, atau sahabat sholat di masjidnya Nabi pas assalamu alayka ayyuhan nabi terus dijawab. Ini nggak ada, nggak nyampe ke kita riwayat kalau sahabat seperti itu. Sedangkan sewali-walinya kita itu pasti derajatnya masih di bawah sahabat. Dan kita juga mendengar bahwa para sahabat itu juga punya karamat, ada dikumpulkan oleh sebagian ulama keramatnya para sahabat-sahabat. Tapi yang seperti ini belum ada. Ya. Kemudian falamma waqa'a dzalika tawaqquf wa lam ara ahadan yatlubul wusula ila hadzal maqamil mujahadah war riyadhah rafa'tu dzalika minal kitab ala annahu ma min amin illa wa yasih an yakhussa minhu amrun kama huwa muqarrar fi ilmil usul illa mastuthniya syar'an. Waqad naqala al-allamah Ibnu Zuhra fi tafsirihi anna minal karamat allati lam turath wa lam yaqa' mithluha li ahad qabla sahabiha ityan Asif bin Barkhiyah bi arsh Bilqis wa qala hadhihi karamat lam takun mawrufa an ahad qablahu minal anbiya alaihi salatu wassalam. Gini, aku lihat ketika nggak ada yang jawab, aku jawab. Bukan berarti kalau kekeramatan itu nggak dilakukan oleh seorang sahabat itu kemudian kita ingkari. Bukan berarti kalau ada orang yang mampu mendapat jawaban langsung dari Rasulullah, dari kaum sahabat atau tabi'in, itu bukan berarti terus selanjutnya nggak ada yang dapat makom tersebut. Nggak, belum tentu. Coba lihat di dalam tafsir yang disebut Al-Allamah Ibnu Zuhra, ya, bagaimana ceritanya Asif bin Barkhiyah. Siapa Asif bin Barkhiyah ini? Zamannya Nabi Sulaiman yang di Quran itu.
Siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Kemudian di Quran disebutkan dipindah sebelum orang itu mengetipkan mata. Ini karomah apa mukjizat? Kalau dibilang mukjizat, Asif bin Barkhiyah bukan nabi. Ini karomah. Taib. Sekarang pertanyaannya, apakah karomah ini pernah terjadi pada seorang sebelumnya dari nabi-nabi terdahulu? Ada nggak para ambiya yang bisa mindah singgasana dengan secepat itu? Tidak ada. Yang pertama kali ini Asif. Terus apa kita ingkari? Ayo, monggo sampean ingkari. Kalau sampean ingkari Quran. Kalau sampean mengingkari berarti mengingkari Quran. Wong buktinya di Quran ada kok diceritakan ini. Sebelum mata memejam, ya sebelum sak ketip istananya Ratu Bilqis dipindah. Pertanyaannya, apa ada riwayat Nabi yang melakukan itu? Enggak ada. Terus kenapa diingkari Asif? Dan dia diceritakan di Al-Quran. Jadi kalau kekeramatan para aulia yang dilakukan itu tidak ada di zaman tabi'in atau di zaman sahabat, bukan berarti terus kita ingkari. Nah, seperti itu. Wa qad sami'tu Sayyidi Ali Al-Khawas, aku mendengar dari guruku Sayyidi Ali Al-Khawas, beliau berkata, la yahiq li ahad, ya, qaddamal wilayah al-Muhammadiyah hatta yajtami'a bi Rasulillah wa bil Khidir wa bi Ilyas alaihi salam. Ya. Beliau mengatakan enggak mungkin untuk seseorang mendapatkan wilayah kepangkatan daripada warisan Nabi Muhammad SAW kecuali dia sampai berjumpa dengan Rasulullah, dengan Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Tapi nggak disebutkan di sini, mungkin manaman au yaqadatan. Ya. Kalau sudah ketemu sama mereka mungkin dalam mimpi, ya berarti bisa jadi dia mendapatkan wilayah. Wa qad daraja shadiqun kulluhum ala dzalik, dan seperti itulah yang didapati oleh orang-orang siddiqin. Fala yakdah fihi ingkar ba'dul mahjubina anhu. Ya, kalau ada yang mengingkari perkataan ini bukan berarti kemudian yang dikatakan Sayyidi Ali Al-Khawas itu enggak benar. Ini orang mahjub. Belum nyampai ke derajat seperti itu, ya memang repot. Kalau mau bicara sesuatu pada orang yang belum merasakan atau belum kelasnya, yang ada pasti ingkar. Sayyidi Syekh Abul Abbas Al-Mursi, beliau berkata kepada teman-temannya, ada nggak di antara kalian yang kalau salam ke Rasulullah langsung bisa mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW? Fayaqulunu la, dia bilang nggak ada. Ya, nggak ada di antara kita ini yang sholat gitu, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung dijawab waalaikumsalam ya Syekh, waalaikumsalam. Nggak ada. Kata Abul Abbas Al-Mursi, ada nggak di antara kalian ini yang kalau sholat terus langsung ketika salam dijawab sama Nabi Muhammad dan dia dengar dengan izinnya Allah? Dia jawab nggak ada. Apa kata beliau? Laisa fina ahadun yaqa'u lahu dzalik, enggak ada di antara kita yang sampai makom tersebut. Maka beliau berkata, Abdul Abbas Al-Mursi, ubku ala qulubin mahjubah anillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu kau perlu nangis atas hatimu yang terhijab dari Allah dan Rasulnya. Ya udah, kita ini semua masih terhijab. Karena kalau di habaib ada yang seperti itu. Ya. Karena ba'dul habaib kalau sholat gitu
kalau assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, kalau nggak dengar jawaban langsung dari Nabi, berhenti nunggu sampai dengar waalaikumsalam ya Syekh, baru teruskan. Tsumma yaqul wallahi, kemudian Abul Abbas Al-Mursi beliau berkata, lau ihtajabat anni, lau ihtajabat an Rasulillah, lau ihtajabtu lau ihtujibtu an Rasulillahi lahdatan min lailin aw nahar, kalau apabila terhijab atasku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat, baik itu di siang atau di waktu malam, lama adattu nafsi minal muslimin, aku merasa bahwa diriku ini bukan orang yang muslim. Ini makomnya sudah lain. Terus ketika Abul Abbas Al-Mursi ngomong kayak gini, dan kita kan melongo. Jadi kalau kita ini lupa Nabi, terhijab dari Nabi di waktu siang dan malam beberapa saat aja, saya itu sudah merasa bahwa dari saya bukan muslim. Kok bisa saya lupa sama Rasulullah? Abul Abbas Al-Mursi ngomong kayak gitu, dengar omongan Abul Abbas Mursi seperti ini, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berkata yang lebih dari itu. Beliau mengatakan apa? Wa kaifa ihtajab anni wa kaifa yaghibu anni wa huwa aslu wujudina. Mana mungkin aku bisa lupa dari Rasulullah daripada saat siang dan malam, sedangkan Rasulullah itu aslu wujudina, sebab wujudnya kita di dunia ini beliau Nabi Muhammad. Laulahu, ya, dalam hadis yang diriwayatkan, laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Ketika tanya Nabi Adam dengan Rasulullah, siapa Nabi Muhammad? Beliau menjawab, kalau bukan karenanya aku gak ciptakan engkau wahai Adam. Adam ini kakek kita. Kalau Nabi Adam tidak ada, ya tidak ada kita. Terus orang yang karenanya Allah ciptakan dunia ini, kita lupakan. Makanya kalau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas lebih top lagi, nggak mungkin, mustahil saya lupa, sedangkan dia adalah asal, biang dari wujudnya alam semesta ini. Qultu walakin bainal faqir wa baina maqamil akhid an Rasulillah wa sima' sautihi birrad ala man sallam alaihi mi'at alaf maqam wa sab'a wa arba'una alaf maqam wa tis'a wa tis'a wa tis'una maqaman. Ya, dan ingat, antara seorang dengan makom untuk bisa langsung dengar dengan Nabi, ya, bisa akhid langsung dapat, ya, talaki dari Nabi, ya qadhah dengan Nabi, ya, itu makom yang harus ditempuh mi'a alaf magam, 147 magam, 147.000 magam, 140 watis'a watis'un magam, dan 999 makom. Ya, sepiro kira-kira. Ratusan ribu makom itu harus dilalui sampai bisa ngomong gitu. Famanidda'a dzalika, barang siapa yang ngaku bisa dengar langsung dari Nabi, bisa ini semuanya, talabnahu bihadzal maqamat, saya akan tuntut dia dengan apakah sudah mencapai makom ini. Ya. Fa idza ra'ainahu la ya'rifuha, kalau dia mengatakan bahwa saya nggak tahu apakah harus sampai menempuh makom ini, kadzabnahu fi da'wahu, aku akan dustai dia, aku akan katakan dia bohong dari apa yang dia akui. Jadi tidak gampang makom ini makom yang
yang begitu tinggi. Makanya waqfaqat idda'ah hadzal maqam, ada seorang ya atau jamaah sekelompok orang di zaman ini yang ngaku sudah melampaui makom ini di zaman hidupnya Sayyidi Ali Al-Mursafi rahimahullah. Ada beberapa orang ngaku sudah sampai batasan ini, makom ini. Fa'amara bihudurihim, diundang mereka sama Ali Al-Mursafi. Ketika beliau Sayyidi Ali Al-Mursafi lihat orang-orang ini, maqsadi asma' minkumul kalam ala ba'dhi maqamat mimma dzakartum annallaha ta'ala khassakum biha. Maksudku untuk aku mendengar dari kalian perkataan dari sebagian makom yang kalian sebutkan, yang kalian sudah mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau, aku ingin mendengar ya, apa makom yang telah dikhususkan oleh Allah untuk kalian. Falam yadri ahaduhum ma yaqul. Gak bisa jawab. Apa ya khususnya? Gak bisa jawab. Fazajaruhum inda dzalika, marah beliau, wa amara bi ikhrajihim min hadratih, disuruh diusir keluar daripada hadapannya. Famatu ala aswa'i halan wa iyadzubillah, dan orang-orang tersebut semuanya matinya su'ul khatimah. Loh, hati-hati loh. Di dalam kitab Nasa'i Diniyah itu disebutkan wa min alamat su'il khatimah iddia' maqamatil auliya. Dan dari orang yang matinya su'ul khatimah adalah orang yang ngaku-ngaku mendapatkan makom-makom maulia, ngaku dirinya kasyaf, ngaku sudah ini, ngaku keramat-keramat, padahal itu nggak ada, cuman bohongi orang. Itu orang bisa mati su'ul khatimah. Ya. Enak kon di dunia, masuk Allah kon, mlebu YouTube kon. Ya. Masuk YouTube, masuk mana? Media sosial, ditambah lagi kalau mimpi-mimpinya ketemu Rasulullah diceritakan. Orang kalau apa namanya nggak mimpi ketemu Nabi itu bahaya. Termasuk dosa besar orang cerita mimpi yang dia nggak lihat dalam mimpinya. Itu bisa, apalagi kalau menisbatkan ke Nabi, termasuk man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membohong atas nama Nabi Muhammad, maka tempatnya adalah neraka untuk selama-lamanya. Makanya hati-hati. Fa iyyaka ya akhi anta ta'i syai'an minal maqamat allati lam tasil ilaiha. Hati-hati. Jangan kau pernah, wahai saudaraku, mengaku-ngaku telah mencapai kedudukannya para aulia yang kau belum sampai. Ya. Hati-hati. Fatu'aqab bihirmaniha. Yang pertama, kau mengaku kedudukan yang kau belum sampai, kemudian kau ngaku, itu kau pertama diharamkan kedudukan itu oleh Allah. Karena belum sampai sudah ngaku. Ya. Apalagi sampai ngaku bahwa tadi malam Allah kasih saya kedudukan abdal, Allah ngasih kedudukan kita autad. Ya, hati-hati. Terus saya sering hadirin, saya ini sering sudah didatangi orang, diceritakan tentang mimpinya yang berkaitan dengan saya. Kemarin sama Habib Abdul Qadir saya ke Banjar juga begitu. Ada satu orang datang kepada saya minta waktu, terus kemudian dia tulis, dia mungkin tidak bisa ngomong, dia tulis dalam tulisannya di situ dia mengatakan bahwa intinya panjang itu, bahwa Rasulullah bilang kepadaku di dalam mimpiku, sampaikan salamku ke Habib Jamal. Saya gini-gini ini bukan, saya tidak mau mendustakan dia. Saya tidak mau mendustakan dia, dosa kalau saya juga mendustakan dia sedangkan dia betul. Cuman saya tahu diri. Dia ini mau memberi saya kabar gembira.
Betul kan? Mau ngasih saya kabar gembira kalau Rasulullah kirim salam. Tapi justru buat saya ini bukan kabar gembira. Ini kabar susah. Kalau Rasulullah mau salam ke saya, kenapa nggak langsung di mimpi saya ditemui, Assalamualaikum mal. Kan enak. Berarti Rasulullah nggak mau datang di mimpi saya, datangnya di mimpi orang. Terus kirim salam ke saya. Ini kan justru buat saya kabar buruk ini. Ya. Saya tahu diri. Saya tahu diri. Mungkin orang-orang kayak model saya ini wis gak pantas mimpi ketemu Nabi aja sudah. Wis gak pantas kalau lihat amalannya, lihat semuanya enggak nutut, wis gak mungkin. Nah, akan tetapi ya, kita kalau mendapatkan impian-impian seperti itu, kalau kata Habib Umar yunasib ma ra'ahu bihalihi, tidak apa-apa. Gini loh, saya mimpi ketemu Rasulullah, terus kata Rasulullah saya ini suruh ini, suruh itu, atau dikasih kabar gembira dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah apa yang saya lihat dalam mimpi tersebut ya, dengan keadaan saya itu sejajar? Ya. Kalau nggak sejajar, kalau nggak sama, keadaan saya ngawur, kemudian mimpinya seperti itu, berarti ini ya sudah buah apa jadi? Buah tidur, bunga tidur. Ya, jangan sampai kita tergiur dengan mimpi itu. Kecuali saya ini istiqomah, ibadat kok gak tahu ngerasani wong, nggak pernah lihat maksiat di rumah, keluar pengajian langsung mlebu motor sampai oma istirahat, qiyamul lail, sholat sunnah ndak ninggal dan lain-lain, terus mimpi ketemu Rasulullah, munasib, pantas gitu loh ya. Tapi kalau tidak, ya harus tahu diri. Oh, berarti ki mimpi ki gak tepak lah. Apa meneh subuh jam 8 ngatu mimpi ketemu Rasulullah. Ketemu Pak Ijo ngene. Yes, enggak. Lihat keadaan. Ya katanya Habib Umar waktu ditegur, murid-muridnya ditegur, maka beliau mengatakan bahwa kalau yang mimpi, kalau yang cerita tentang mimpinya ke Rasulullah adalah orang yang dia itu istiqomah dan lain-lain, pantas. Kalau tidak, wis jangan cerita, jangan apa. Ya. Qultu wa qad akhadha jama'atun min ahli asrina bijanib hadzal maqam bil kulliyah wa ja'alu uluwa maqamihim bil istima' 'alal basha wa daftar dar wa qadhil askar wa nahwihim wa saratu bidakana fi majlis tarahu yaqul qultu lil basha qala lil basha qala li daftar dar wa nahwi dhalik walakin ala kulli hal hum akhafu dararan mimman yaqul qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa huwa ghairu shadiq. Aku berkata, kata Imam Sya'rani, ada sekelompok orang dari orang zamanku ini bijanib an hadzal maqam, selain dari apa yang saya sampaikan ini ya, dia itu suka bawa-bawa perkataannya orang-orang besar ya, mengatakan kayak contoh ini wis, saya itu dulu sama Pak Presiden kemarin ini kan bohong ya. Cuman orang supaya percaya dengan saya bawa omongan orang yang dianggap besar oleh mereka. Ya, ini hal nggak benar. Qala lil basha wa qala lil qadhi. Ya. Tapi ini salah, tapi ini masih mending. Dia bohong atas nama presiden itu masih mending dibanding dengan orang yang bohong mengatasnamakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alam dzalika ya akhi walhamdulillahirabbil alamin. Ketahui ini wahai saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin. Karomat itu ada, cuman
kadang-kadang kita jangan ceritakan khususnya di depan orang awam yang ada nanti mengingkari, kecuali kalau dia itu sudah keyakinan kepada agama ini semakin dalam baru. Karena di Quran aja, di Quran ini cerita karomat ini banyak, bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu nabi, ini karomat seperti Asif tadi itu banyak ya terjadi. Atau apa itu namanya, ceritanya Sayyidatuna Maryam, tidak ada juga, itu juga waliyah, bukan nabi ya. Itu juga karomah. Maka itu, dan karomatnya para aulia seperti mukjizatnya para nabi kecuali satu, wal aulia dzawu karamatin rutab, katanya Syekh Fathul Zubad, dan para aulia memiliki rutbah dalam karamat, makom dalam karamat ya. Wal aulia dzawu karamatin wa man tahawli waladin min ghairi ab. Hanya satu saja keramat yang nggak mungkin dimiliki oleh wali dari nabi. Nabi bisa, wali tidak bisa, cuma satu. Apa itu? Lahir nggak pakai bapak. Jadi kalau ada orang sekarang ini moro-moro meteng, kok meteng ya? Subhanallah, ini siapa yang menghamil? Oh, wali gitu ya. Nggak mungkin ini pasti kayak Nabi Isa, nggak mungkin. Nggak mungkin, itu sudah mustahil. Ya, adapun lainnya, nyembuhkan orang bisa, hidupin orang mati bisa, ya. Ataupun yang lainnya, semua itu Ahlus Sunnah sepakat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.